Chapter 201. Memberi hadiah kepada Tang Sana Harta Nasional, Kafan Kosmik Laut Luas. TL oleh Piggy Battle. Intinya, itu bisa dianggap sebagai kemampuan domain. Bahkan jika itu tidak bisa tumbuh seperti kemampuan domain lainnya, efeknya masih cukup menakutkan terutama dalam pertarungan kelompok di mana komunikasi bahkan lebih penting. Dari awal pertarungan sampai sekarang, sejujurnya, Shrek Six Devils sangat sedikit tidak terkoordinasi, karena bagaimanapun mereka tidak bekerja bersama selama bertahun-tahun dan masih kekurangan Xiao Wu dan tidak terbiasa dengan kemampuan baru masing-masing. Juga, meski mereka masih memiliki saling pengertian yang baik, itu tidak sesempurna 5 tahun lalu. Setelah membentuk jaringan mental ini, situasinya mulai membaik. Semuanya tanpa hambatan mentransmisikan semua kemampuan mereka ke pikiran Tang San, di mana dia dengan cepat dapat membuat keputusan terbaik tentang bagaimana masing-masing dari mereka harus bertindak dan menggunakan kemampuan roh mereka. Metode transfer pemikiran ini jauh lebih cepat daripada kata-kata yang begitu ningrongrong menggunakan kemampuan ini. Shrek Six Devil benar-benar digabungkan menjadi satu entitas. Kata, bunuh, Ae Yuro, yang mampu merobek ruang diam-diam menghilang. Saat kata-kata pedang Doulou bergema dengan tenang dari segala arah, di hadapan kekuatan absolut, semua kemampuan hanyalah ilusi. Perhatikan baik-baik. Petik 2. Dalam persepsi semua orang, setelah pedang besar di udara itu menyapu secara horizontal, muncul proyeksi besar 5 meter yang tampak seperti pedang Douluo Chenshin. Memegang pedangnya dengan satu tangan, hanya bergerak seolah-olah mengikuti keinginan dunia. Pada saat ini Seven Kill Sword tampaknya telah mengambil kendali atas semua kekuatan di sekitarnya, terlepas dari apakah itu domain Dead God Tang San, Blue Silver Domain atau ruang fantasi Ningrongrong semuanya terkoyak, karena sekitarnya sekali lagi menjadi jelas. Pedang besar di tangan Chen Xin tidak diarahkan ke mereka, melainkan ke langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 6 pedang dengan cepat bergerak bersama untuk menciptakan kata, bunuh, Ae Yuro, yang 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya di udara. Tekanan dari karakter hitam pekat itu cukup untuk mengirim semua Shrek Six Devils ke tanah, bahkan kekuatan gabungan mereka tidak cukup untuk melawan kekuatan yang menindas ini. Suara Chen Xin terdengar di telinga mereka, setelah kekuatan roh Anda melewati peringkat 95, Anda akan mengalami perubahan kualitatif. Setiap kali bangkit, roh akan berevolusi sekali. Setelah Anda mencapai alam ini, Anda tidak akan lagi mengandalkan kemampuan roh melainkan mulai menyatu dengan roh Anda. Saat itu orang dari Spirit Hall berhasil memblokir ke-9 karakter, bunuh, Ae Yuro, berturut-turut dari ayah saya berdasarkan perpaduan lengkapnya dengan rohnya dan kemudian menggunakan kekuatan roh malaikat untuk melukai bagian dalam ayah saya yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Meskipun kemampuan itu penting, meningkatkan kekuatan roh Anda lebih mendasar, tanpa kekuatan besar untuk mendukungnya, bahkan kemampuan roh dan tulang roh terbaik tidak akan bisa melakukan apapun. Cahaya berkumpul kembali bersama saat gambar pedang Douluo dan karakter, membunuh, keduanya memudar, namun kata-kata yang dia ucapkan sangat terpatri di benak Shrek Six Devils ini. Yang paling terpengaruh adalah Tang San, niat membunuh dalam karakter, membunuh, yang besar itu membuatnya merasa aneh karena niat membunuh sama sekali berbeda dari yang ada di domain Dead God-nya. Niat membunuh dari domain Dead God-nya dipenuhi dengan kekerasan, haus darah, dan dingin sementara niat membunuh dari pedang Douluo memberikan perasaan yang agung. Saat dia berpikir dia agak berhasil mendapatkan pemahaman tentang itu tetapi meskipun demikian itu hanya nyaris. Mereka berenam berlutut di tanah dengan satu kaki, tidak satupun dari mereka berbicara sepatah kata pun, semangat mereka ditarik, dalam pemikiran yang dalam. Tanpa ragu, masing-masing dari 7 setan Shrek adalah jenius yang berbakat. Pedang Douluo tidak banyak bicara tetapi kepada mereka, dalam menghadapi tekanan yang luar biasa saat menghadapi kematian menimbulkan berbagai perasaan yang sangat penting bagi mereka dan yang paling mereka butuhkan saat ini adalah ini. Grandmaster dengan lembut memberitahu Bai Chengxiang yang tertegun di sampingnya, ayo pergi, mereka tidak akan bangun sampai setidaknya malam. Grandmaster sangat puas dengan hasil hari ini. Sejak mereka memenangkan turnamen elit Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental 5 tahun lalu, dia ingin menemukan kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Hanya saja mereka semua berpisah dan dia tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan mereka. Tidak diragukan lagi, turnamen elit Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental membuat Shrek Seven Devils terkenal. Tapi di saat yang sama itu membuat mereka terlalu percaya diri, terutama Tang San.
Meskipun di permukaan Tang San tampak sama seperti sebelumnya, tetapi karena kekuatannya terus meningkat, dan ketika dia memperoleh berbagai kemampuan yang kuat, kepercayaan dirinya juga menjadi sedikit berlebihan. Orang lain mungkin tidak memperhatikan tetapi Grandmaster pasti akan menyadarinya. Sebelum mereka berangkat ke suatu tempat yang berbahaya seperti Pulau Dewa Laut, Grandmaster berpikir bahwa perlu untuk menyentak anak-anak ini sedikit, membiarkan mereka tumbuh dalam menghadapi tekanan dan pada saat yang sama mengenali celah sebenarnya yang mereka miliki antara mereka dan sangat kuat. Di luar Akademi Shrek, pedang Douluo mendarat dengan anggun, ekspresi awalnya yang tenang sekarang memiliki senyum pahit. Dalam hati dia diam-diam berharap semoga anak-anak itu tidak trauma parah. Ini adalah permintaan Grandmaster, yang telah dia penuhi. Tapi, pada saat yang sama, dia telah mengalami level sebenarnya yang telah dicapai oleh Shrek Seven Devils saat ini. Di permukaan, sepertinya kemenangan yang mudah baginya, tetapi dalam kenyataannya, hanya dia yang tahu yang sebenarnya. Mengapa dia berubah menjadi pedang? Melihat pakaiannya sudah cukup untuk menjelaskan. Kekuatan ofensif Ma Hongjun yang diperkuat oleh Ning Rongrong terlalu menakutkan, terutama suhu api Phoenix, jauh melebihi apa yang dibayangkan Chen Xin. Meski masih belum cukup untuk melukainya, namun ujung bajunya sudah benar-benar hangus, separuh jubahnya sudah menjadi abu, membuatnya terlihat cukup memalukan. Ini juga mengapa dia tidak tinggal setelah pertukaran dan alasan di balik kepergiannya segera. Ketika dia berubah menjadi pedang dan menggunakan pedang hantu, itu sebenarnya adalah kemampuan yang dia bangun setelah mencapai peringkat 97 dan efek dari cincin roh ke-9-nya. Orang-orang yang tidak memiliki level yang sama tidak dapat melihat cincin roh mana yang dia gunakan. Akibatnya, satu pedang itu benar-benar mengejutkan Shrek Six Devils. Kekuatan serangan yang dia gunakan saat itu, bisa dianggap berada di puncak zaman sekarang. Melihat dirinya pergi dengan hanya setengah jubahnya, Chen Xin tidak bisa menahan senyum. Ketika saya setua mereka, saya pasti tidak memiliki kekuatan mereka. Saya berharap semuanya berjalan lancar selama perjalanan mereka di Pulau Dewa Laut. Petik 2. 3 hari berlalu dengan cepat, pertukaran dengan pedang Douluo telah meninggalkan dampak yang lebih besar pada mereka daripada yang dibayangkan Grandmaster. Selama 3 hari ini tidak satupun dari mereka berenam meninggalkan kamar mereka, mereka tidak melalui pelatihan atau interaksi pertempuran, mereka hanya diam-diam duduk di kabin kayu mereka bercocok tanam. Hanya ketika Ning Fengzi mengirim seseorang untuk menemukan Tang San, fase kultivasi diam ini berakhir. Grandmaster membawa murid dari Seven Treasure Glazed Tile School ke kabin kayu. Tang San, kamu keluar sebentar. Suaranya tidak hanya mengejutkan Tang San, tetapi juga anggota Shrek Seven lainnya yang sedang berkultivasi. Tiba-tiba terdengar teriakan burung Phoenix yang nyaring, bahkan Grandmaster yang berada di luar tiba-tiba bisa merasakan udara menjadi panas. Menyusul tak lama kemudian, sosok merah-merah menerobos atap ke langit, merobohkan kabin kayu ke tanah dalam sekejap. Sepasang sayap api besar menyebar, mengirimnya lurus ke atas 100 meter sebelum berhenti ketika tiba-tiba cincin api besar bermekaran di langit menyebar dengan diameter 100 meter sebelum menghilang. Sial, gendut, kamu bertanggung jawab untuk membangun rumah berikutnya. Dai Mubai, Oscar, Tang San, Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing hampir secara bersamaan berjalan keluar rumah. Tang San memegang tangan Xiao Wu, meskipun dia sama tersesatnya seperti sebelumnya. Entah bagaimana sejak dia dan Tang San bertunangan, dia tidak merasa kosong lagi. Orang yang berbicara adalah Dai Mubai dan meskipun terdengar seperti dia sedang memarahi Fatih, wajah semua orang dipenuhi dengan tawa, jelas Ma Hongjun telah menerobos. Mungkin itu karena di antara mereka, selain Xiao Wu yang tidak berjiwa, hanya Ma Hongjun yang belum mencapai level Kaisar Roh, atau mungkin dampak pedang Douluo padanya terlalu besar yang merangsang kekuatan roh Phoenix-nya. Terlalu baik, terlalu baik. Betapa bagusnya jika saya bisa menembus level setiap kali saya menghancurkan gubuk. Fatih dengan bersemangat turun dari langit sambil tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan kepuasan dirinya sama sekali. Sial gendut, jangan terlalu memaksakan dirimu, jangan lupa kamu masih yang paling lemah, gumam Bai Chengxiang yang berada di samping Grandmaster. Beberapa hari ini Shrek Six Devils sangat seperti zombie, dan dialah yang mengurus makanan mereka, membuatnya merasa sangat khawatir. Jika bukan karena Grandmaster yang menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa ini normal, dia mungkin akan melakukannya, lari ke kakek untuk meminta bantuan. Melihat semua orang menjadi hidup kembali, dan Ma Hongjun bahkan menerobos, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia merasa sangat bahagia.
Apakah dia merasa bahagia karena Ma Hongjun semakin kuat? Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu. Mendengar kata-kata Bai Chengxiang, kegembiraan Ma Hongjun langsung mengempis. Siang-siang, tidak bisakah kamu memujiku sedikit? Aku sudah berada di peringkat 59, sebentar lagi aku akan bisa menembus peringkat 60, di masa depan aku pasti tidak akan menjadi yang terlemah. Petik 2. Sambil mengatakan itu, dia melirik Oscar dengan nakal. Sebagai seorang Spirit Master sistem makanan tambahan, bahkan jika dia lebih jenius, dia tidak akan bisa berkultivasi lebih cepat daripada seorang Spirit Master tipe pertempuran seperti dia. Dalam 5 tahun terakhir, baginya untuk dapat menembus tahun 60-an, dia telah menyerah terlalu banyak sementara si gemuk terlalu banyak bermalas-malasan. Apa yang kamu lihat? Dem Fatih, kenapa tidak kita adakan sedikit kontes? Mari kita lihat peringkat siapa yang meningkat lebih banyak selama perjalanan kita di Sea God Island. Oscar tidak akan mengaku kalah dengan mudah. Setelah mendapatkan cincin roh ke-6 dan tulang roh bayangan cermin itu, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Ma Hongjun tanpa mundur berkata, ayo jika kamu berani. Karena kamu pikir kamu begitu baik maka mari kita bertaruh. Jika aku menang maka kau biarkan aku mencium rongrong, dan jika kau menang maka aku akan membiarkanmu menciumku sekali, bagaimana dengan itu? Petik 2. Petui, dengan mengayunkan kakinya, Oscar memberi Fatih tendangan di pantatnya. Ning Rongrong mengertakkan gigi dan memelototinya. Jika dia adalah seorang guru roh tipe pertempuran, dia akan datang sendiri dan mengajarkan pelajaran kepada orang yang bermulut longgar ini. Bai Chengxiang yang tidak memberikan kesempatan untuk mengolok-olok Fatih berkata, lihat, sifat aslimu sudah keluar. Aku tahu kau bukan orang baik. Petik 2. Aku, Fatih tidak kesulitan berbicara kembali dengan orang lain, tapi begitu dia melihat Bai Chengxiang dia menjadi kehilangan kata-kata. Grandmaster tersenyum tenang, beberapa hari ini kalian semua akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak perlu memberitahuku, pergi saja dan teliti sensasi ini. Saya menyarankan Anda semua pergi ke Pulau Dewa Laut dengan harapan Anda dapat mengalami lebih banyak hal seperti itu. Untuk terus tumbuh di bawah tekanan, biarkan tekanan menjadi motivasi, tetapi pada saat yang sama Anda harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak membiarkannya terlalu berlebihan. Dari pedang Douluo, kalian semua seharusnya menyadari celah antara dirimu dan mereka yang benar-benar kuat. Saya harap setelah Anda semua kembali dari Pulau Dewa Laut, celah ini akan menjadi lebih kecil. Petik 2. Ya, Shrek Six Devils menjawab serempak. Baru sekarang Grandmaster berbalik menghadap Tang San, berkata, Little San, guru sekolah Ning telah mengirim seseorang untuk membawamu ke istana. Buruan sekarang, saya sudah menyiapkan beberapa keperluan untuk kalian semua jadi, kalian semua bisa berangkat besok pagi. Petik 2. Ya guru. Tang San memberikan persetujuannya dan pergi bersama dengan anggota sekolah 7 harta karun genteng ke istana, menyerahkan Xiao Wu untuk diurus oleh Zhu Zuqing dan Ning Rongrong. Dalam 3 hari ini, meskipun hanya Ma Hongjun yang berhasil menerobos ke peringkat berikutnya, Tang San juga mendapat manfaat darinya. Dia adalah orang yang cerdas, dia tahu dengan jelas bahwa setelah menghadapi tekanan yang begitu besar, akan sangat sulit untuk melihat semua kekurangannya dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman darinya. Karena itu, dia dengan sepenuh hati pergi untuk mempelajari karakter besar, Kill, yang dia hadapi sebelumnya. Selama beberapa hari ini, dia berhasil mendapatkan pemahaman tentang itu dan dia juga menyadari bahwa domain dewa kematiannya sendiri masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Dalam hal kekuatan dan utilitas, Blue Silver Domain Tang San saat ini jauh mengungguli domain dewa kematiannya. Tidak hanya meningkatkan pengawasan mentalnya, itu juga sangat meningkatkan kemampuan yang melibatkan Kaisar Perak Birunya. Dia juga mengerti bahwa meskipun Blue Silver Domain bagus, itu juga terbatas. Perbedaan efek di tempat di mana ada rumput perak biru dan tanpa rumput perak terlalu besar. Ketidakpastian ini akan menjadi masalah saat dia menghadapi lawan yang kuat. Sama seperti ketika dia menghadapi Qian Rengsui di langit, Blue Silver Domain sangat dibatasi. Jika pertarungannya terjadi di hutan, Tang San tidak akan mendapat banyak masalah, dan bahkan jika kemenangannya tidak pasti, setidaknya dia masih memiliki kesempatan untuk menang tanpa menggunakan cincin roh yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wu. Dalam hal dibatasi, domain Dewa Kematian akan keluar lebih dulu dari domain Perak Biru. Itu dorongan dan efeknya pasti dan bisa dikendalikan. Hanya dengan memperkuat domain Dewa Kematiannya, dia bisa bertarung tanpa harus mengeluarkan semua kekuatan dalam situasi apapun. Karena itu,
Tang San sudah memutuskan untuk menemukan cara untuk meningkatkan potensi domain dewa kematiannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kekuatan rohnya dan dengan cepat mencapai level untuk melepaskan roh sejatinya, memungkinkan efek penuh domain ditampilkan. Yang lainnya adalah untuk meningkatkan pemahaman bawaannya tentang domain dewa kematian. Domain dewa kematian bukannya tanpa efek sampingnya sendiri. Tang San selalu menyadari bahwa setelah menggunakannya dia akan diganggu oleh yang haus darah, dan kecenderungan kekerasannya akan meningkat. Tetapi setelah menghadapi tekanan dari pedang Douluo, Tang San menyadari bahwa ada cara lain untuk menggunakan domain dewa kematian. Jika dia berhasil mengubahnya, maka sejak saat itu, setelah dia menggunakan domainnya, dia tidak perlu lagi membuang-buang energi untuk mencoba mengendalikan emosinya. Jadi tidak perlu membuang energi mentalnya untuk membuat domain lebih efektif. Heaven Door Empire Palace telah kembali normal, di permukaan itu bahkan tidak terlihat seperti krisis yang melibatkan keluarga kerajaan telah terjadi. Setelah mencapai sekolah 7 harta karun genteng, Tang San melihat Ning Fengzi. Paman Ning. Tang San dengan hormat menyapa Ning Fengzi, meskipun dia sekarang adalah pemimpin sekte juga, dia tidak pernah memberikan kesopanan apapun terhadap Ning Fengzi. Mengabaikan hal-hal yang melibatkan Ning Rongrong, selama beberapa tahun ini, bantuan Ning Fengzi terhadap Shrek Seven Devils akan selalu dikenang. Terlebih lagi, tanpa bantuannya dan klannya, pembentukan sekte Tang juga tidak akan sesukses ini. Ning Fengzi dengan tersenyum mengkritik, tidak ada orang luar di sini, mengapa kamu masih begitu formal? Bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya, saat ini kamu adalah pemimpin sekte Tang, kamu perlu mencatat statusmu sendiri. Petik 2. Tang San juga menjawab sambil tersenyum, terlepas dari latar belakangnya, kamu tetaplah paman Ningku. Sambil tertawa Ning Fengzi menjawab, San kecil, kali ini saya datang untuk membawa Anda menemui Yang Mulia. Oh, dalam perjalanan ke sini, Tang San masih merenungkan masalah tentang domain dewa kematiannya, dan tidak memikirkan alasan Ning Fengzi mencarinya. Kunjungi Yang Mulia, apakah ini tentang kita pergi ke Pulau Dewa Laut? Petik 2. Ning Fengzi menganggukkan kepalanya, kalian semua akan pergi entah untuk berapa lama. Mungkin, Yang Mulia tidak akan bertahan sampai kalian semua kembali. Karena sekte Tang di masa depan juga membutuhkan dukungan dari kerajaan Dou Empire, akan lebih baik bagimu untuk menyelesaikan beberapa hal dengan Yang Mulia dulu. Petik 2. Emosi Tang San bergerak, seketika dia menyadari tujuan Ning Fengzi. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahi dirinya sendiri dalam hati, hari-hari ini ada terlalu banyak hal yang perlu dia lakukan, tetapi melupakan sesuatu yang penting ini tidak baik. Saya mengerti. Terima kasih Paman Ning. Tang San dengan tulus menjawab. Saat Ning Fengzi memimpin, dia menepuk bahu Tang San sambil berkata, saat kalian semua pergi ke Pulau Dewa Laut, bantu rawat Rongrong dan Oscarku dengan baik, itu adalah cara terbaik untuk membalas rasa terima kasihmu. Ketika Anda semua kembali, Anda semua akan benar-benar menjadi pemain utama dalam pertarungan kami melawan Spirit Hall. Tapi, perlu Anda ingat, hidup lebih penting daripada kekuatan. Jika itu yang terjadi, bahkan jika Anda harus melepaskan tujuan Anda setidaknya harus kembali hidup-hidup. Petik 2. Tang San tahu bahwa Ning Fengzi benar-benar peduli pada mereka jadi dia buru-buru menganggukkan kepalanya setuju. Keamanan di istana kerajaan Dou Empire bahkan lebih ketat dari sebelumnya. 2.000 guru roh yang setia kepada keluarga kerajaan tinggal di istana, tinggal di dekat Kaisar Sueye setidaknya 200 guru roh yang berpatroli. Ning Fengzi membawa Tang San untuk menemui Kaisar Sueye, dengan sangat cepat mereka diizinkan masuk ke halaman. Di kamar tidak hanya Kaisar Sueye, tetapi juga 2 orang lain yang dikenal Tang San. Pertama adalah Pangeran Suesing dan putra mahkota yang baru, Pangeran keempat Suebeng. Pangeran Suesing memiliki penampilan yang bangga, sikap arogan dan mendominasi aslinya telah lama hilang, baru sekarang Tang San merasa bahwa dia agak mirip dengan Kaisar Sueye. Pangeran Suebeng telah berubah bahkan lebih, dengan hormat berdiri di sisi Kaisar Sueye, kebodohannya tidak dapat ditemukan. Melihat pemandangan ini, Tang San menghela nafas dalam hati, Qian Rengsui benar-benar menyamar sebagai Sue Qinghe dengan baik, tetapi bukankah Pangeran keempat Suebeng dan Pangeran Suesing menyembunyikannya lebih baik? Terlepas dari prosesnya, mereka adalah pemenang terakhir. Tanpa pertanyaan, Suebeng adalah satu-satunya penerus Kaisar Sueye. Setelah Kaisar Sueye meninggal, dia akan menjadi tuan baru kerajaan Dou Empire ini. Kaisar Sueye masih terlihat energi dengan rona kemerahan dan kulit yang sehat,
tanpa mengetahui sebelumnya, orang akan dengan mudah menganggap dirinya sehat. Sebenarnya dia terus-menerus berjuang untuk hidupnya. Memberikan rasa hormat kami kepada Yang Mulia. Ning Fengzi dan Tang San memberi hormat kepada Kaisar Sueye. Kaisar Sueye sambil tersenyum berkata, kalian berdua pemimpin klan sama-sama membuang kesopanan, duduklah. Tang San dengan hati-hati mengamati kaisar ini, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Kaisar Sueye kekurangan energi vital dan darah, dan memiliki nafas pendek yang tidak menentu. Pemimpin Sekte Tang, saya mendengar dari pemimpin sekolah Ning bahwa Anda akan melakukan perjalanan panjang. Kaisar Sueye bertanya pada Tang San sambil tersenyum. Tang San mengangguk, mengatakan, saya baru saja berencana melaporkan masalah ini kepada Anda. Sekte Tang baru saja secara resmi pergi ke jalur yang benar, dalam jangka pendek Spirit Hall tidak boleh bergerak lagi. Saya bermaksud menggunakan waktu ini untuk bepergian sedikit dan menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Kaisar Sueye berkata, ini bagus, tapi apakah pemimpin Sekte Tang tahu berapa lama Anda akan pergi? Tang San dalam hati tersenyum kecut, tetapi di permukaan dia dengan acuh tak acuh berkata, mungkin sekitar 3 hingga 5 tahun, saya juga tidak dapat memberikan prediksi yang lebih spesifik. Kaisar Sueye mengangguk, memandang pangeran yang berdiri di sampingnya. Suebeng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada pemimpin Sekte Tang? Suebeng buru-buru mengakui dan berjalan dari sisi Kaisar Sueye sampai dia mencapai beberapa langkah di depan Tang San. Sama seperti Tang San yang bingung dengan apa yang akan dia lakukan, pangeran yang baru dinobatkan ini tiba-tiba berlutut dengan keras, dan memberi hormat kepada Tang San. Tang San melompat dari keterkejutan, reaksinya yang tiba-tiba mengangkat kursinya sejauh 1 meter bersamanya saat dia bergegas ke sisi pangeran untuk membantunya berdiri. Yang Mulia, mengapa Anda melakukan ini? Suebeng tidak mau bangun terlepas dari apa yang dikatakan, dengan setia berkata, pemimpin Sekte Tang, terimalah sujudku ini. Jika tidak, Suebeng tidak bisa merasa nyaman untuk hidup saya ini. Pada awalnya untuk melindungi diri saya sendiri, saya telah memperburuk pemimpin Sekte Tang beberapa kali. Namun, pemimpin Sekte Tang masih menyelamatkan nyawa ayah saya selama masa krisis. Terlepas dari menjadi seorang putra atau hamba, saya harus bersujud kepada Anda untuk ayah saya dan saya sendiri. Petik 2. Tang San secara alami tidak dapat menerima koutou seperti itu, saat dia bergerak ke samping, mendorong lengannya ke bahu Suebeng untuk mencegahnya dari bersujud kepadanya. Melihat ke Kaisar Sueye, dia kesulitan berkata, Yang Mulia Pangeran Kerajaan dia. Kaisar Sueye berbicara sambil menghela nafas, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Tahun-tahun ini terasa berat baginya, juga salahku sehingga aku tidak menyadari bahwa King He adalah seorang penipu ulung. Saya memiliki 4 putra, namun 3 di antaranya telah dibunuh oleh Spirit Hall. Yang tersisa hanyalah Suebeng ini. Pemimpin Sekte Tang, saya harap Anda mengizinkan Suebeng memberi penghormatan kepada Anda sebagai gurunya. Di masa depan, saya akan mengandalkan Anda. Jadi, dengan alasan dan perasaan, koutou ini harus Anda terima. Petik 2. Ambil aku sebagai gurunya. Tang San dalam hati berpikir, Suebeng bahkan lebih tua dariku, apa artinya koutou ini? Kaisar Sueye memang merencanakan hal-hal setelah kematiannya. Tapi, bagaimana dia harus menghadapi ini sekarang? Pada saat ini, pemimpin sekolah Seven Treasure Glazed Tile School Ning Fengzi di sampingnya berbicara, pemimpin Sekte Tang, terima saja ketulusan pangeran. Mendengar bahkan Ning Fengzi mengatakan ini, Tang San tidak punya pilihan selain melepaskan bahu Suebeng, membiarkannya bersujud 3 kali sebelum dengan cepat membantunya berdiri. Tidak yakin apakah Suebeng adalah aktor yang baik atau kepribadian aslinya, Tang San hanya bisa melihat ketulusan di matanya. Sebenarnya, Suebeng dengan tulus berterima kasih kepada Tang San, jika bukan karena dia menyelamatkan Yang Mulia, menyingkirkan Qian Rengsui dan datang bersama Ning Fengzi dan Akademi Shrek untuk membantu. Setelah Qian Rengsui naik tahta, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Pangeran Suesing lalu selanjutnya pasti dia, begitulah ide di balik menyingkirkan gulma di akarnya. Pada titik itu, kerajaan Dou Empire benar-benar tidak lagi memiliki satu pewaris sejati dari garis keturunan kerajaan pada keturunannya lagi. Hanya dengan bantuan Tang San, pasang surut dan memungkinkan dia untuk mengambil posisi putra mahkota, memperkuat posisinya sebagai kaisar berikutnya. Apa arti perseteruan mereka sebelumnya?
Sue Beng hanya bisa berterima kasih kepada Tang San dengan sepenuh hati. Melihat dari sudut lain, Sekte Tang saat ini berkembang pesat, karena situasi di kerajaan Dou Empire telah stabil, dan senjata tersembunyi Sekte Tang telah ditunjukkan kepada kekaisaran. Kaisar Sueye dan Sue Beng sama-sama mengetahui pentingnya masa depan Sekte Tang bagi kerajaan Dou Empire. Kesempatan di depan mereka bisa dikatakan sangat berharga bagi kekaisaran. Jika hanya untuk bersyukur, Tang San pasti tidak akan pernah menerima koutou ini. Sue Beng adalah kaisar masa depan, koutou ini bisa menjadi aib di masa depan. Namun hal-hal berbeda jika ingin menjadikannya sebagai seorang guru, seorang murid yang bersujud kepada gurunya akan selalu dapat diterima. Guru, Sue Beng dengan hormat berkata pada Tang San. Tanpa menunggu Tang San berbicara, Kaisar Sueye sudah berbicara, pemimpin Sekte Tang akan menerima dekrit kerajaan. Tang San hadir. Saat Tang San akan berlutut, Sue Beng menahannya, karena dia terkejut dengan tindakan tersebut, dia sudah bisa mendengar Kaisar Sueye berkata, saya dekritkan bahwa Tang San, sebagai guru kerajaan putra mahkota, mulai hari ini dan seterusnya, tidak perlu memberi penghormatan. Anda akan dinobatkan sebagai pangeran. Nama kerajaan, Lan Hao. Di dalam kekaisaran, Anda akan dianggap sebagai pejabat dengan 3 pangkat lebih tinggi. Petik 2. Kaisar Sueye benar-benar berusaha sekuat tenaga. Adalah reaksi pertama Tang San, dia yang lahir biasa, bahkan jika dia telah memperoleh gelar ketika memenangkan turnamen Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental sebelumnya, itu paling banyak dihitung. Tapi sekarang, dia telah melompat begitu banyak pangkat dan telah menjadi seorang pangeran, yang bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan menyelamatkan nyawa Kaisar Sueye. Raja Lan Hao, ini jelas gelar yang diturunkan dari roh-roh kembarnya. Seorang pelayan membawa nampan di depannya, nampan itu ditutupi dengan kain merah, menutupi sesuatu di bawahnya. Kaisar Sueye sambil tersenyum berkata, Raja Lan Hao, mengapa kamu tidak melihat apa yang ada di bawahnya? Mulai sekarang, itu akan mewakili status Anda. Petik 2. Dengan ragu, Tang San melepas kain merah itu. Dalam sekejap, kamar kerajaan diselimuti dengan kilau yang cemerlang. Di bawah kain itu ada benda aneh seukuran telapak tangan, itu memiliki tubuh segitiga berwarna biru kristal, tampaknya diukir utuh dari safir. Kilau safir yang konstan meledak bersamaan dengan fluktuasi energi aneh yang datang darinya. Pada segitiga biru ini ada banyak garis seperti riak yang tidak tampak diukir, melainkan terasa seperti hidup, berdenyut dengan sedikit warna biru, menutupi seluruh ruangan dengan kilau. Yang mulia, ini, Tang San melihat ke arah Kaisar Sueye, tatapannya menyapu Ning Fengzi, dengan jelas melihat ekspresi iri datang dari wajahnya. Apa sebenarnya yang membuat iri kepala sekolah Seven Treasure Glazed Tile School yang terkaya? Kaisar Sueye tersenyum ringan, hatinya pahit, jika bukan karena kekaisaran sudah mencapai kesulitan seperti itu, mengapa dia memberikan harta nasional seperti ini? Tang San masih muda, penyelamatannya, atau bahkan kekuatannya, bukanlah apa yang dilihat kaisar dalam dirinya. Bahkan jika dia lebih kuat, dia hanyalah satu orang. Hal yang benar-benar membuat Kaisar Sueye membuat keputusan ini tidak lain adalah senjata tersembunyi Sekte Tang. Jika dikatakan, di masa depan Tang San menjadi kekuatan absolut yang tak terbantahkan di antara para Spirit Masters, maka senjata tersembunyi Sekte Tang juga bisa disebut tak tertandingi. Dengan senjata khusus seperti itu, Kerajaan Dou Empire akan benar-benar mampu menghadapi Spirit Hall secara langsung. Setelah menyaksikan kekuatan senjata tersembunyi ini, Kaisar Sueye telah memutuskan untuk memberikan dukungan penuhnya pada produksi senjata Sekte Tang. Karena Tang San adalah pemimpin Sekte Tang, dan dia bahkan telah menyelamatkan hidupnya, bersama dengan potensi dukungan yang besar yang bisa dia bawa. Merekrut Tang San adalah suatu keharusan, dalam hati Kaisar Sueye. Tang San sekarang sudah lebih penting daripada Ning Fengzi. Objek ini disebut kain kafan laut luas. Dalam arti tertentu, itu bisa dianggap sebagai alat roh. Di masa depan itu akan mewakili Raja Lan Hao. Itu sendiri memiliki banyak kegunaan, jika Anda menyuntikkannya dengan sebagian kekuatan roh Anda setelah Anda kembali, Anda akan mengerti. Saya berharap ini akan berguna bagi Raja Lan Hao ketika Anda sedang dalam perjalanan. Petik 2. Keterampilan observasi Tang San luar biasa, jadi bahkan jika Kaisar Sueye mengungkapkan sakit hatinya saat berpisah dengan kafan kosmik laut luas ini untuk sesaat, dia dengan jelas melihatnya. Terima kasih banyak untuk Yang Mulia. Bukan karena dia menginginkan hadiah ini,
melainkan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami niat kaisar, dia tahu bahwa, jika dia tidak menerima ini, itu sama saja dengan menolak tanda persahabatan Kaisar Sueye. Ini adalah gagasan untuk memaksakan tangannya yang mungkin coba dilakukan oleh Kaisar. Ketika dia pergi, Sue Beng secara pribadi membawa Tang San dan Ning Fengzi keluar, bahkan setelah Ning Fengzi kembali ke sekolah ubin kaca 7 harta karun, Sue Beng masih menemaninya ke pintu masuk istana. Guru, semoga perjalananmu aman. Sue Beng dengan tulus berkata. Kata-kata yang diucapkannya ini sangat alami, dan meskipun dia lebih tua dari Tang San selama bertahun-tahun, dia masih sangat menghormati Tang San. Ketika Tang San berusia 15 tahun, dia berhasil memimpin Shrek Seven Devils untuk memenangkan turnamen Elite Academy Master Jiwa lanjutan kontinental. Dan sekarang ketika dia baru berusia 20 tahun, dia sudah mendirikan Sekte Tang. Tang San menganggukkan kepalanya ke arah Sue Beng, setidaknya perasaan negatif terhadapnya sudah tidak ada lagi. Dia agak tidak terbiasa dengan sikapnya saat ini terhadapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi senang dengan hasil hari ini, karena duo ayah anak telah berinvestasi begitu banyak padanya. Yang mulia, sementara saya pergi untuk periode ini, Sekte Tang akan berada dalam perawatan Anda. Mata Sue Beng menunjukkan sedikit kegembiraan, karena baru sekarang dia benar-benar merasa bahwa Tang San telah mengenalinya, jadi dia buru-buru menjawab, Guru, jangan khawatir. Saya murid Anda, masalah Sekte Tang adalah urusan saya, di masa depan jangan panggil saya sebagai yang mulia lagi, bahkan setelah saya naik tahta, panggil saja dengan nama saya. Aku akan selalu menjadi muridmu. Petik 2. Tidak ada yang ingin dikatakan Tang San, membandingkan rasa hormat, Sue Beng jauh lebih menghormatinya daripada Sue King He terhadap Ning Fengzi. Tapi sekali lagi, dia belum menjadi kaisar, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk membuat penilaian. Setelah berpisah dengan Sue Beng, Tang San langsung kembali ke Akademi Shrek. Mereka sudah akan berangkat keesokan harinya. Pulau Dewa Laut, tempat seperti apa kamu? Setelah kembali ke halaman Akademi Shrek, dia memperhatikan bahwa pondok kayu itu sunyi. Menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati tempat itu, dia memperhatikan bahwa semua orang sedang berkultivasi, sementara Xiao Wu berada di kamar Ning Rongrong, menggunakan paha Ning Rongrong sebagai bantal untuk tidur. Xiao Wu sekarang benar-benar bisa dianggap sebagai putri tidur. Setiap hari, dia menghabiskan 2/3 waktunya untuk tidur. Beruntung juga ada Ning Rongrong dan Zhu Zuqing. Tang San tidak lagi harus menghadapi siksaan itu di malam hari. Meskipun dia sudah bertunangan dengan Xiao Wu, dia sudah lama memutuskan bahwa kecuali Xiao Wu benar-benar bereinkarnasi, dia tidak akan terlalu menyayanginya. Ini adalah cintanya pada Xiao Wu dan juga rasa hormatnya terhadap Xiao Wu. Tanpa mengganggu siapapun, Tang San kembali ke kamarnya sendiri. Baginya, gelar-gelar ini, Pangeran Tutor, Raja Lan Hao semuanya tidak ada artinya. Namun satu hal yang menarik minatnya adalah segitiga berwarna biru yang bahkan tidak bisa dia pahami. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan kafan kosmik laut luas ini dan bersiap untuk menyelidikinya lebih lanjut. Chapter 202, Selubung Kosmik Laut Luas. TL oleh Bagelson. Objek segitiga biru baru saja muncul ketika itu benar-benar membuat kamar Tang San menjadi biru laut. Gelombang cahaya biru lembut begitu indah, bahkan dengan tekadnya, Tang San masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Kedua tangan menggenggam kain kafan laut luas ini, Tang San tidak bisa menahan perasaan ragu, berpikir dalam hati, apa gunanya benda ini? Dia tidak terburu-buru untuk memasukkannya dengan kekuatan roh, tetapi dia dengan hati-hati melihat pada benda aneh yang berpindah antara cahaya dan bayangan. Selain itu, dia dengan hati-hati melepaskan kekuatan spiritualnya, menjelajah ke dalam. Namun, begitu jejak kekuatan spiritual Tang San dimasukkan ke dalam kafan kosmik laut luas, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar yang tak terlukiskan tiba-tiba mengusirnya. Seluruh tubuhnya segera jatuh ke belakang sambil memegang kain kafan laut luas. Pikirannya adalah ruang kosong. Pada saat-saat terakhir kesadarannya, dia merasakan sesuatu menabrak kepalanya. Jika kekuatan spiritual Tang San bisa disebut tangguh, maka energi yang dikaitkan dengan spiritual yang ditemui oleh kekuatan spiritualnya di dalam kain kafan kosmik laut luas tidak terbatas. Itu pada dasarnya bukanlah kuantitas yang bisa dilawan. Untungnya dia hanya memasukkan kekuatan spiritual untuk waktu yang sangat singkat.
Lebih jauh menambahkannya adalah kekuatan spiritualnya yang sangat stabil dan bantuan pikiran yang memadatkan tulang tengkorak, jika tidak, serangan balasan dari kain kafan laut luas barusan sudah cukup untuk melukai jiwanya. Hal yang menabrak kepala Tang San tepatnya adalah kafan kosmik laut luas. Sudut tajam membuat lubang kecil di dahi Tang San. Bahwa itu bisa membuka tingkat daya tahan kulit Tang San menunjukkan betapa tajamnya sudut itu. Tentu saja, ketika menabrak Tang San, itu memancarkan cahaya biru aneh yang membuat pertahanan Tang San kehilangan efek. Cara ini berhasil membelah kulitnya. Darah mengalir, kain kafan laut luas itu berputar sekali, menempel rata pada luka di dahi Tang San, seolah-olah hidup. Dan ketika darah Tang San terus mengalir ke dalamnya, gelombang cahaya yang awalnya biru berangsur-angsur berubah menjadi merah. Saat ini kemampuan penyembuhan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San tidak dapat menunjukkan hasil sekecil apapun di bawah pengaruh kain kafan laut luas. Lukanya tidak menunjukkan sedikitpun niat untuk merajut, hanya terus-menerus mengeluarkan darah ke dalamnya. Tak lama kemudian, jejak cahaya biru samar melayang keluar dari kafan kosmik laut luas, mengembun menjadi gambar yang sangat redup. Sebuah suara datar tua bergema. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku akhirnya bisa menemukan seseorang dengan darah yang enak. Akhirnya saya menemukan tubuh yang dapat menahan kekuatan laut yang luas. Petik 2. Dengan sekejap, cahaya biru sekali lagi masuk ke dalam kafan kosmik laut luas segitiga, dan cahaya pada benda segitiga itu juga tiba-tiba menghilang, terpisah dari luka di dahi Tang San. Berputar sekali, pertama kali memantul di bahu Tang San, lalu jatuh di sepanjang lengannya hingga mendarat di telapak tangannya. Segitiga itu sekarang sekali lagi kembali menjadi biru, dan hanya di tengahnya muncul jejak cahaya merah. Tanpa pengekangan dari kain kafan laut luas, luka di dahi Tang San dengan cepat menutup, tetapi dia masih tetap tidak sadarkan diri. Ketika dia tidak sadarkan diri, dunia kesadaran Tang San sepertinya merasakan sesuatu yang menarik tubuh dan jiwanya, kekuatan tarikan yang sangat besar membuatnya pada dasarnya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Secara bertahap, tarikan itu semakin lemah, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya semakin redup. Pada saat inilah juga semacam kekuatan aneh masuk ke dalam hatinya, lalu perlahan mengalir ke otaknya, menjadi aliran jernih dan dingin yang menyatu dengan pikirannya. Meskipun perasaan samar masih ada di sana, pikirannya menjadi sangat segar, tidak merasakan apapun dari dunia luar, tetapi mampu dengan jelas merasakan darah yang mengalir melalui nadinya, dan bahkan mampu merasakan perubahan kecil di dalam organ dalamnya. Secara bertahap, kesadaran Tang San tetap kabur, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika dia kembali ke akal sehatnya, warna langit di luar tiba-tiba sudah hitam. Dan dia tidak sendirian di ruangan itu. 6 setan Shrek semua berkumpul di sampingnya dan, selain Xiao Wu, yang duduk dengan kosong memegang tangannya, 5 lainnya semuanya memiliki ekspresi cemas. Semuanya ada di sini. Petik 2. Tang San menggosok pelipisnya, dan perlahan duduk. Melihat dia sadar, semua orang menghela nafas lega, dan Dai Mubai berbicara dengan suara rendah. Little Sun, apa kabar? Jika Anda tidak bangun, kami akan menemui Grandmaster, Din Flender, dan yang lainnya. Petik 2. Oscar berkata, kami memeriksa tubuh Anda dan menemukan bahwa Anda sedikit anemia, apa yang terjadi? Mendengar dia mengatakan ini, Tang San juga merasa agak lemah. Perasaan seperti itu sama dengan yang dia rasakan setelah cedera disembuhkan oleh tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru miliknya. Tatapan Tang San jatuh ke tangan kanannya. Dia menemukan bahwa kain kafan kosmik laut luas diam-diam tergeletak di telapak tangannya tetapi, anehnya, kilau terang aslinya telah menghilang. Meskipun warnanya masih biru jernih, itu seperti permata biasa. Itu membuat saya tidak sadarkan diri. Memikirkannya, benda sekecil itu bisa secara tak terduga mengandung kekuatan yang begitu besar. Petik 2. Tang San mengangkat kain kafan laut luas di depan semua orang, hanya memberitahu mereka tentang semua yang terjadi sejak dia pergi ke istana kekaisaran. Mendengarkan dia, Ning Rongrong berkata, dengan mengatakan itu, ini seharusnya menjadi hal yang baik. Semua orang mengatakan kepada Anda untuk memasukkannya dengan kekuatan roh, tetapi Anda menggunakan kekuatan spiritual. Hanya, bukankah ini keluarga kekaisaran? Meskipun dia tidak melanjutkan, semua orang masih mengerti apa yang dia maksud. Dai Mubai merebut kain kafan lautan luas dari tangan Tang San. Kami tidak akan tahu sampai kami mencoba. Saat dia berbicara, dia menuangkan kekuatan rohnya ke dalamnya tanpa ragu sedikitpun.
Mubai. Tang San memanggil dengan agak cemas. Ketika dia ingin mengambil kembali kafan kosmik laut luas, kekuatan roh Dai Mubai sudah dimasukkan ke dalamnya. Dia tahu bahwa Dai Mubai terburu-buru mencobanya karena takut itu berbahaya. Tidak ada hal berbahaya yang terjadi, atau lebih tepatnya, tidak ada yang terjadi sama sekali. Kekuatan roh yang ditanamkan Dai Mubai di dalam kain kafan kosmik laut luas menghilang tak terlihat seperti lembu tanah liat di laut, dan kain kafan kosmik laut luas itu sendiri tidak menunjukkan perubahan, hanya berkedip dengan jejak cahaya biru dan kemudian kembali normal, tanpa ganas perubahan. Bos Dai, apa yang kamu temukan? Ma Hongjun bertanya. Dai Mubai menggaruk kepalanya. Tidak ada yang bisa ditemukan. Hanya saja kekuatan roh yang saya tanamkan itu hilang. Petik 2. Menjentikkan tangan, kain kafan laut luas kembali ke tangan Tang San. Mata Tang San berkedip, berbicara dengan suara rendah. Mubai, jangan lakukan itu lagi. Mubai tersenyum tenang, berkata. Kita bersaudara, jangan bicara omong kosong. Melihat senyum di wajahnya, Tang San tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak melembut, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapannya beralih ke kain kafan kosmik laut luas, saya akan mencoba. Sambil berbicara, dia dengan hati-hati memasukkannya dengan jejak kekuatan roh. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini dia lebih berhati-hati, hanya memasukkan sedikit. Anehnya, kafan kosmik laut luas, yang benar-benar tidak bergerak ketika Dai Mubai mencoba, akhirnya mengubah penampilan di tangan Tang San. Setelah dia memasukkannya dengan jejak kekuatan roh itu, cahaya biru tiba-tiba mekar, dan objek segitiga biru itu tampak hidup, dengan permainan cahaya seperti permata yang intens, kembali sekali lagi ke penampilan mempesona yang dimilikinya ketika Tang San baru saja mendapatkannya. Cahaya biru beriak dan bergelombang di dalam ruangan seperti gelombang, garis demi garis pola aneh muncul di permukaannya. Tang San dapat dengan jelas merasakan kehausan kafan kosmik laut luas akan kekuatan rohnya, dan secara tidak sadar meningkatkan outputnya. Ekspresi Ning Rongrong berubah, tanpa sadar mundur selangkah, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, karena dia menemukan bahwa benda kecil berbentuk segitiga ini secara tidak terduga memberinya dorongan untuk bersujud. Itu adalah semangatnya yang gemetar. Dengan tingkat pertama Pagoda Ubin 9 harta karun, untuk benar-benar memiliki keinginan untuk berlutut, apa benda ini? Pagoda Ubin Kaca 9 harta karun Ning Rongrong bukan hanya roh tipe pendukung. Jika diklasifikasikan, itu juga akan menjadi kelas atas di antara roh kelas harta karun. Ini juga alasan penting mengapa dia bisa menemukan biji tingkat atas di kota Gengsin. Tapi perasaan yang diberikan oleh kain kafan laut luas ini sekarang sangat mencengangkan. Jika pagoda ubin kaca 9 harta karun dapat digambarkan sebagai pagoda di dalam dunia harta karun, maka kain kafan kosmik laut luas di depannya ini seperti gunung yang sangat besar. Saat ini semua orang tertarik oleh cahaya menyilaukan dari kafan kosmik laut luas, dan tidak ada yang memperhatikan reaksi Ning Rongrong. Seiring dengan kekuatan roh Tang San yang terus mengalir ke dalam, cahaya biru semakin kaya dan kaya. Di dalam cahaya yang memancar, benda segitiga biru itu perlahan melayang dari telapak tangannya. Itu berhenti ketika melayang di depannya, dan perlahan berputar tak terkendali. Saat Tang San bertanya-tanya mengapa, tiba-tiba, dia melihat noda cahaya merah di dalam kain kafan kosmik laut luas. Segera setelah itu, aliran cahaya biru melesat ke celah antara alisnya. Tang San hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar, karena sejumlah besar informasi mengalir ke otaknya melalui tautan spiritual. Pemandangan di depan matanya berubah, dan jiwa serta kesadaran Tang San sama-sama tenggelam di dunia yang fantastis, lautan batu giok yang tak berujung dan langit biru. Di bawah kakinya ada gelombang laut, dan di atas kepalanya ada langit biru tak berawan. Perasaan seperti itu yang menembus tubuh dan pikirannya menghasilkan rasa haus yang tak ada habisnya. Perasaan lemah sebelumnya benar-benar lenyap dalam sekejap ini. Jejak demi jejak informasi berbeda dikirim ke otaknya, setiap bagian sangat jelas. Kain kafan kosmik laut luas segitiga terus-menerus berubah di tengah-tengah informasi ini, mengungkapkan semua jenis penggunaan yang cerdas. Metode untuk menggunakannya juga dengan mudah tercetak di benak Tang San, ada selamanya bersama dengan jiwanya tanpa perlu menghafalnya. Shrek Seven Devils lainnya dengan gugup mengawasi Tang San. Seiring dengan garis cahaya biru yang mengalir ke titik di antara alis Tang San dari kafan kosmik laut luas, tubuh Tang San sedikit bergetar sebelum kembali normal. Tetapi segera setelah itu,
seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya biru yang menyilaukan, dan juga perlahan melayang dari lantai, seperti kain kafan laut luas itu sendiri. Tangan kiri terangkat secara alami dan anggun, kain kafan laut luas itu dengan ringan jatuh ke telapak tangan Tang San, berputar dan berputar. Dengan setiap belokan, cahaya biru di sekitar Tang San akan menjadi sedikit lebih intens. Yang paling berkembang dengan cahaya adalah kepala, punggung, kaki kanan dan lengan kanannya. Keempat lokasi ini persis di mana dia memiliki tulang roh. Di antara 6 Shrek Devils, selain Xiao Wu yang menatap kosong ke arah Tang San, 5 lainnya secara tidak sadar membentuk lingkaran dengan Tang San di tengah. Mereka dapat merasakan bahwa Tang San baru saja mengalami perubahan yang aneh, dan meskipun mereka tidak tahu apa, mereka dapat merasakan bahwa itu benar-benar tidak berbahaya, melainkan semacam perubahan yang menguntungkan. Lingkaran demi lingkaran cahaya biru terus membeku di sekitar Tang San, membuat seluruh tubuhnya menjadi biru. Cahaya biru berdenyut di mata Tang San, tetapi berbeda dari cahaya yang biasanya ditembakkan oleh mata setan ungu. Cahaya ini tampak berkilau dan kristal, segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Waktu berlalu detik demi detik. Ketika Tang San terbangun dari dunia misterius itu, rasanya hanya waktu yang singkat telah berlalu, tetapi cahaya yang menembus jendela dari luar memberitahunya bahwa hari sudah siang. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Dengan lembut melayang ke tanah, dia memandangi tatapan yang sangat prihatin dari rekan-rekannya. Tang San tidak bisa menahan nafas. Kali ini, hadiah yang diberikan Heaven Dou Empire kepadaku bahkan terlalu berat. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak ketiga, apa ini? Tang San memeluk Xiao Wu yang sedang tidur tidak jauh darinya, berkata. Ayo pergi, aku akan memberimu demonstrasi di luar. Xiao Wu membuka matanya yang mabuk saat tidur. Ketika dia melihat bahwa dia dipegang oleh Tang San, dia menyandarkan kepalanya ke dadanya dan kembali tidur. Meninggalkan kabin kayu ke halaman luar, mata Tang San bersinar dengan cahaya biru. Kain kafan laut luas itu terbang tanpa dukungan, mengambang di depannya dan bergerak maju seperti yang dia lakukan. Tanpa diduga tidak perlu memegangnya dengan tangannya. Berdiri diam, Tang San berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatan roh Mubai tidak bekerja, sekarang aku seharusnya sudah memahami bagaimana menggunakannya. Menyebutnya sebagai alat ilahi sama sekali tidak berlebihan. Jika 8 harta karun soft armor senior yang Lou Gao tempa dapat disebut alat ilahi, maka benda ini seharusnya menjadi alat-alat ilahi. Menonton. Saat berbicara, cahaya biru di mata Tang San tiba-tiba meningkat. Di antara alisnya, pola segitiga biru lembut muncul. Kain kafan laut luas terbang, naik ke ketinggian 5 meter dalam sekejap mata. Di bawah tatapan heran semua orang itu dengan cepat berkembang, tumbuh 100 kali lipat dalam sekejap. Itu jatuh dari langit dengan kilatan cahaya biru, menyelimuti semua Shrek Seven Devils di dalamnya. Lingkungannya menjadi dunia biru, tapi mereka masih bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di luar, sama seperti semua orang diselimuti oleh penghalang segitiga. Tang San berkata, ini adalah fungsi pertamanya, dan juga yang paling berguna. Setelah membentuk penghalang ini, itu seperti ruangan yang bisa melindungi kita di dalam. Pada saat yang sama, setelah menyelimuti kita, itu tidak terlihat, bahkan tidak terlihat. Tidak hanya bisa menyembunyikan tubuh kita, tapi juga bisa menyembunyikan aura kita sepenuhnya. Dengan ini, kita dapat melepaskannya untuk melindungi diri kita sendiri di zona berbahaya apapun. Petik 2. Saat berbicara, Tang San melambaikan tangan kirinya. Cahaya biru menghilang, kain kafan laut luas kembali ke telapak tangannya. Tangan kiri Tang San terangkat sekali lagi, dan berputar sekali lagi, terbang menuju Dai Mubai. Dai Mubai tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan, tanpa sadar mundur dengan cepat. Tapi, hanya merasakan kilatan biru di depan matanya, kain kafan laut luas itu mengembang, menyelimuti tubuhnya di dalam. Namun, kali ini tidak sebesar sebelumnya, ruang di dalamnya hanya cukup besar untuk menahannya. Yang membuat Dai Mubai semakin terkejut adalah dia sama sekali tidak bisa bergerak. Cahaya biru berkedip-kedip, kain kafan kosmik laut luas kembali lagi. Kali ini langsung berubah menjadi sinar cahaya biru dan menghilang di antara alis Tang San, menyatu dengan kepalanya. Ini adalah penggunaan kedua. Kemampuan pertama disebut Phase Protective Barrier, yang kedua disebut Cosmic Stasis Barrier. Ada juga kemampuan ketiga yang disebut gelombang liar laut besar, dan kemampuan keempat disebut pemecah sihir kosmik. Mereka berdua digunakan untuk menyerang.
Saya bisa merasakan bahwa benda ini cukup kuat, dan kekuatannya berbanding lurus dengan kekuatan roh saya. Di antara mereka, yang mengonsumsi kekuatan roh paling sedikit adalah penghalang pelindung laut luas. Selama saya menghabiskan 1/10 dari kekuatan roh saya, itu dapat diaktifkan selama 20 jam. Hanya jika musuh dapat menemukannya, dan menerobos pertahanannya, barulah mereka dapat menyakiti kita. Cosmic Stasis Barrier dapat dihitung dengan kekuatan spiritual lawan. Saya dapat menghentikan musuh dengan kekuatan spiritual kurang dari 3 kali kekuatan saya sendiri. Itu tidak bisa melukai lawan, tapi kita masih bisa mengambil kesempatan untuk pergi. Kain kafan laut luas akan kembali kepadaku bahkan dari 1000 li. Adapun seberapa kuat kedua kemampuan serangan itu, saya juga tidak tahu. Tapi mereka seharusnya tidak lemah. Karena setiap serangan mengharuskan saya untuk mengeluarkan semua kekuatan roh saya. Anehnya, itu bisa menyerang tidak peduli seberapa besar kekuatan roh yang aku miliki, tapi itu masih akan menyerap semua kekuatan roh, dan kekuatan serangannya akan meningkat. The Fast Sea Wild Wave adalah kemampuan serangan kelompok, sedangkan Cosmic Magic Breaker adalah serangan target tunggal. Petik 2. Mendengarkan penjelasan Rinchin Tangsan, Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sialan, kerajaan Do kerajaan benar-benar memiliki hal yang baik. Jika ini dihitung sebagai alat roh, maka itu benar-benar pada tingkat alat ilahi. Dengan ini, bukankah kita memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri dimanapun? Petik 2. Tang San berkata, bahkan hal terbaik pun ada batasnya. Namun, dengan itu setidaknya kita tidak perlu khawatir untuk berjaga-jaga saat beristirahat di hutan belantara. Namun, karena semua orang belum tidur selama 1 malam, saya pikir kita tidak boleh pergi hari ini. Lebih baik berangkat besok. Petik 2. Dai Mubai berkata, tidak masalah, kita akan berangkat hari ini. Jangan tunda. Grandmaster menemukan gerbong besar untuk kami, semua orang bisa beristirahat di sana. Kita semua Spirit Masters, apa artinya kurang tidur? Petik 2. Semua orang sedikit mengangguk. Sepertinya mereka semua sedikit tidak sabar. Tang San benar-benar bisa memahami suasana hati semua orang saat ini. Dengan pertarungan tunggal melawan pedang Douluo, pemahaman yang diberikan tekanan membuat mereka semua sangat sadar akan pentingnya pertempuran dan tekanan untuk peningkatan kekuatan. Sekarang mereka juga memiliki kafan kosmik laut luas, jadi tingkat bahaya Pulau Dewa Laut telah sangat menurun. Baik, lalu kita akan segera berangkat. Petik 2. Grandmaster sudah lama mempersiapkan gerbong untuk mereka. Bukan hanya guru Akademi Shrek yang datang untuk mengantar mereka, Ning Fengzi, Suot Douluo, Bon Douluo, dan tetua sekte Tang semua diundang oleh Grandmaster, secara pribadi memuat Shrek Seven Devils dan Bai Cheng Xiang ke kereta. Semua yang mereka butuhkan sudah disimpan di alat roh setiap orang. Ketika waktu untuk pergi akhirnya tiba, sulit untuk menghindari keengganan untuk berpisah. Bahkan Grandmaster memperingatkan Tang San lagi dan lagi. Dan hampir semua yang dikatakan semua orang kepada mereka adalah tentang memberi perhatian paling besar pada keselamatan mereka sendiri. Perpisahan selalu menyedihkan, dan dalam perjalanan ini mereka bahkan tidak tahu berapa lama mereka akan pergi. Bai Cheng Xiang menangis dalam pelukan kakeknya untuk waktu yang lama, tetapi Bai He membawanya ke Ma Hongjun, berulang kali memperingatkan dia untuk melindunginya dengan baik. Ma Hongjun setuju dengan serius, dan saat ini Bai Cheng Xiang tidak bisa berdebat dengan kakeknya. Sejak kecil, ini masih kali pertamanya meninggalkan rumah. Meskipun sebelumnya dia selalu sangat bersemangat, ketika tiba waktunya untuk pergi, keengganan di hatinya masih berubah menjadi kesedihan. Yang sama berkaca-kaca adalah Ning Rongrong, melihat rambut ayahnya yang sudah mulai memutih, dia hanya berhasil naik kereta dengan susah payah di bawah penghiburan Ning Fengzi. Kereta ditarik oleh 4 kuda yang kuat, dan Ning Fengzi telah memasok seorang murid sekte sebagai kusir, mengusir mereka dari surga Dou City. Mengikuti kereta yang berangkat dengan matanya, Ning Fengzi tidak bisa menahan cahaya di matanya sedikit meredup. Hati semua orang sepertinya pergi bersama dengan Shrek Seven Devils. Segera, kereta meninggalkan gerbang barat Heaven Dou City, mengikuti jalan resmi langsung ke barat. Grandmaster telah menggambar peta rincin untuk Tang San, mereka harus naik kereta ke tepi barat benua, ke laut di dalam perbatasan kerajaan Dou Empire, lalu naik kapal untuk melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Menurut perhitungan Grandmaster, mereka membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk tiba. Gerbong itu sangat luas, bahkan tempat duduk selusin orang pun tidak akan menjadi masalah. Tadi malam,
Selain Xiao Wu dan Bai Chengxiang, yang lainnya belum tidur. Seiring dengan kepergian melankolis yang berangsur-angsur memudar, kelelahan meningkat. Dai Mubai bersandar di sisi gerbong, tidur, Zhu Zuqing bersandar di dadanya. Tang San menggendong Xiao Wu, membiarkan kepalanya bersandar di bahunya, juga tertidur. Ning Rongrong memegang lengan Oscar, menggunakan bahunya sebagai bantal. Di antara tiga pasangan di sini, mereka sebenarnya yang paling tidak intim. Oscar duduk di sana tampak berperilaku sangat baik, bersandar setengah sadar di kepala Ning Rongrong. Di dalam gerbong, satu-satunya yang tidak bisa tidur adalah Bai Chengxiang. Banyak hal besar yang terus berputar di benaknya. Menjadi yang pertama kali meninggalkan rumah, dia mengkhawatirkannya, merindukan keluarganya, dan juga sedikit gugup dan sangat bersemangat. Dia juga tidur sangat nyenyak tadi malam, jadi bagaimana dia bisa tidur sekarang? Dia duduk sendirian memikirkan semua hal yang ada di pikirannya. Namun, bahkan jika dia tidak tidur, orang di sebelahnya tidak harus tetap terjaga. Yang lain semua tidur dengan sangat nyenyak, tetapi ketika makhluk raksasa ini tertidur, dia tanpa sadar mulai mendengkur. Pada awalnya Bai Chengxiang masih bisa menahannya, tetapi orang ini mendengkur semakin keras. Tubuhnya yang gemuk sedikit bergoyang seiring gerakan kereta, dan dari waktu ke waktu bersandar padanya. Bai Chengxiang mendorong Fatih, mendorong kepala yang hendak bersandar di bahunya. Tapi sesaat, mendengkur keras, dia kembali bersandar. Bukan karena Bai Chengxiang tidak berpikir untuk pindah tempat, tetapi meskipun gerbongnya besar, masih tidak ada ruang kosong. Ada dua sofa, satu di kedua sisi gerbong. Dai Mubai, Zhu Zuqing, Ning Rongrong dan Oscar berada di satu kesatuan. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing setengah membungkuk, menempati semua ruang di sana. Dan di sisi mereka, kaki panjang Xiao Wu terbentang di atas sofa, menempati banyak ruang. Fatih duduk tidak semestinya dan bengkok, dan jika Bai Chengxiang ingin pindah tempat, dia harus pindah ke sisi lain. Bai Chengxiang tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Apakah salah berpetualang bersama dengan Shrek Seven Devils kali ini? Semua orang berpasangan, satu-satunya yang masih lajang adalah dia dan Fatih yang vulgar itu. Bukannya dia tidak berpikir untuk menumbuhkan perasaan antara dia dan Fatih juga, bagaimanapun, kakeknya sudah setuju untuk menikah, dan yang paling didengarkan Bai Chengxiang di klan adalah Bai He. Namun, setiap kali dia melihat tubuh Fatih yang lembek, tidak ada kesan yang baik. Mendengarnya mendengkur sekarang bahkan lebih menjijikkan. Tepat pada saat ini, dengan dentuman, gerbong itu sepertinya menabrak batu kecil, seluruh gerbong itu terpental. Yang lain semua bersandar satu sama lain dan tidak terpengaruh, tetapi Ma Hongjun yang sudah tertidur itu duduk tanpa tempat untuk bersandar ke kiri atau ke kanan. Dengan sentakan ini, tubuh besarnya segera menekan ke arah Bai Chengxiang. Kamu, Bai Chengxiang dengan paksa mendorong Fatih. Dia tidak berani bersuara keras karena takut dia akan membangunkan yang lain, dan hanya bisa menahannya dan memanggilnya untuk segera bangun. Bai Chengxiang adalah seorang spirit master kecepatan murni, dan dengan demikian, selain kecepatan dan pelariannya, dia tidak berbeda dari gadis-gadis biasa di daerah lain. Dan berat badan Ma Hongjun telah lama melampaui 100 kek, dan dengan kereta yang gemetar dia segera tidak bisa bertahan. Dia tidak bisa begitu saja menyingkir, jika dia menghindar, Ma Hongjun akan menekan kaki Xiao Wu. Apa yang bisa dilakukan? Bai Chengxiang sedikit cemas. Tepat pada saat ini, dia melihat lengan lembek Ma Hongjun tergantung di depannya. Jantungnya bergetar, dan dia menggigitnya melalui pakaiannya. Ma Hongjun segera sadar dan menggigil karena kesakitan, bangun dari tidurnya. Melihat Bai Chengxiang mendorongnya, dia segera mengerti, dan buru-buru berkata, dengan suara rendah berkata, maaf, maaf. Alis Bai Chengxiang diluruskan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencubit daging di pinggang Fatih. Tentu saja, dia tidak meraih sebanyak itu, menggunakan kukunya untuk mencubit sedikit daging dan memutar 360 derajat. Fatih tiba-tiba sakit, membuka mulutnya untuk berteriak. Bai Chengxiang melompat, buru-buru menutupi mulutnya dengan tangannya, tidak membiarkannya bersuara. Begitu ekspresi Fatih berangsur-angsur kembali normal, dia melepaskannya, menepuk dada puncak gunungnya yang tinggi, memelototi Fatih dengan tajam. Bai Chengxiang tanpa diragukan lagi sangat cantik, dan penampilannya yang menegur bahkan lebih menggemaskan. Masih ada sedikit kehangatan tangannya di wajah dan bibir Fatih, dan dia hampir tanpa sadar membuat gerakan yang agak cabul, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya.
Bai Chengxiang menatap tercengang. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia seperti anak domba di hadapan serigala bejat besar. Dia sangat jelas tentang kekuatan Fatih. Mungkinkah Fatih ini akan memikirkan hal ini? Dia buru-buru menempel di sisi Xiao Wu, agak khawatir melihat Ma Hongjun. Ma Hongjun tidak bisa menahan tatapannya dengan bingung ketika dia melihat ekspresinya, menyentuh wajahnya yang bulat, pikirnya, apakah aku seburuk itu? Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan rasa sakit, ekspresi khawatir Bai Chengxiang telah melukai harga dirinya, niat dingin yang samar melintas di sudut matanya. Dia tidak lagi memandang Bai Chengxiang, tetapi bergeser untuk duduk di sudut lain gerbong, bersandar di sudut dan sekali lagi menutup matanya. Dalam hatinya dia berpikir, apa yang luar biasa, saya agak montok, agak jelek. Jika Anda tidak menginginkan saya tidak apa-apa, Fatih tidak akan mengejar Anda selanjutnya. Kakak ketiga benar, melon bengkok tidak tumbuh manis. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan gadis cantik nanti. Melihat Fatih tidur di sisi lain, meninggalkan ruang yang sangat besar untuknya, Bai Chengxiang tidak bisa menahan nafas lega. Namun, ekspresi apa yang barusan dia miliki? Dia belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti itu di depannya. Melihat Fatih bersandar di sana, Bai Chengxiang tidak bisa menahan sedikit jijik. Untuk mencapai tujuan secepat mungkin, mereka tidak beristirahat di kota manapun yang mereka lewati, hanya ketika kuda-kuda lelah barulah mereka beristirahat sebentar, tempat tinggal mereka di luar di ladang. Saat malam tiba, Shrek Seven Devils terbangun satu demi satu. Mereka tidak berencana bepergian pada malam hari. Bagaimanapun, dengan gerbong yang bergetar, kultivasi adalah upaya 2 kali lipat untuk separuh hasilnya. Mereka tidak bisa berhemat pada kultivasi malam rutin mereka, dan kuda-kuda juga membutuhkan cukup waktu untuk istirahat. Tang San mengeluarkan air minum dan makanan dari 24 Moonlit Bridge. Sekarang musim gugur, dan udaranya sudah agak dingin. Dai Mubai menggunakan cakar macannya untuk memotong tumpukan besar kayu bakar dalam waktu singkat, dan api Phoenix Ma Hongjun melewatinya, menciptakan api unggun. Gadis-gadis itu mengeluarkan ketel air, merebus air di atas api, dan memanggang beberapa jatah. Semua orang duduk melingkar di sekitar api unggun. Tang San dengan cepat menemukan sesuatu yang salah dengan Ma Hongjun. Jika sebelumnya, dia pasti akan duduk di sebelah Bai Chengxiang tanpa ragu-ragu sedikit pun, tapi sekarang dia duduk di sisi lain, menatap api unggun tanpa melirik Bai Chengxiang. Dengan ringan memegang bahu Fatih, Tang San bertanya dengan suara rendah. Ada apa? Mengapa membiarkan siang-siang duduk sendiri? Tidak akan menemaninya. Petik 2. Ma Hongjun melengkungkan bibirnya, menundukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia menganggapku sebagai momok, haruskah aku memancing ketidaksukaannya? Setelah itu dia adalah dia, aku adalah aku. Wajah berlemak mungkin tebal, tapi itu bukannya tidak terbatas. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Petik 2. Tang San tampak terganggu, ini jelas Fatih dan Bai Chengxiang jatuh pada suatu waktu. Kata-kata Fatih jelas mengandung kebencian. Bahkan jika suara Ma Hongjun lembut, semua orang yang hadir kecuali Bai Chengxiang dan Xiao Wu yang tidak berjiwa adalah ahli tingkat Kaisar Roh, dan tentu saja mendengarnya dengan jelas. Ning Rongring menahan tawa, Oscar memandang Ma Hongjun dengan agak simpatik. Bukankah dia sekarang seperti dulu? Dai Mubai mengerutkan kening, mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Chengxiang, hendak mengatakan sesuatu tapi buru-buru dihentikan oleh Zhu Zuqing. Zhu Zuqing tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang akan dikatakan Dai Mubai. Sebagai anak tertua dari 7 iblis Shrek, dia sangat protektif terhadap saudara-saudaranya. Jangan menilai dari bagaimana dia biasanya bercanda dengan Fatih, jika Fatih benar-benar ada sesuatu yang terjadi, kakak laki-laki ini sama sekali tidak akan ambigu. Saat ini mood Fatih sedang buruk, dan jika dia diizinkan untuk berbicara, mungkin dia akan memberitahu Bai Chengxiang, untuk apa Anda menganggap diri Anda sendiri, Fatih kami tidak memiliki poin buruk, dan seterusnya. Maka Zhu Zuqing buru-buru menghentikannya. Apa yang disebut satu objek dipukuli oleh yang lain, meskipun Dai Mubai sangat kuat, Zhu Zuqing menahannya dengan sempurna. Dia mengucapkan beberapa kalimat di sebelah telinganya, dan ekspresi Dai Mubai mereda. Tang San tentu saja tidak akan seganas Dai Mubai, menepuk bahu Fatih, dia berkata. Putus asa begitu cepat, itu bukan gayamu. Petik 2. Sekarang Oscar juga berjalan, duduk di sisi lain Fatih, menyerahkan salah satu sosis pemulihannya. Fatih, ini adalah perjalanan, bagaimana kamu bisa menyebabkan perselisihan sejak awal?
Fatih sepertinya melampiaskan perasaannya dengan menggigit sosis Oscar menjadi dua, menonton Oscar tidak bisa menahan punggungnya dari menggigil. Persetan, keluhan apa yang dimiliki sosis saya denganmu? Ma Hongjun tersenyum kecut. Baiklah, tidak perlu menyebutkannya. Saya akan memikirkan sesuatu sendiri. Bagaimanapun, aku adalah Phoenix Bordil sialan. Begitu kita sampai di kota, aku akan pergi curhat. Little Ao, apa kamu bilang aku bodoh? Jangan bermain sebagai pria yang jujur. Petik 2. Oscar tidak bisa berkata-kata. Biasanya dia sudah melontarkan kata-kata mengejek pada Fatih, melihat ekspresi tertekan itu lagi, tapi saat ini dia tidak bisa. Mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun Tang San memiliki pemahaman tentang perasaan, wawasannya masih tidak lebih baik dari orang biasa. Dari tingkah laku Ma Hongjun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Fatih sangat menyukai Bai Chengxiang. Dia bukan lagi tipe orang yang didorong oleh nafsu pada wanita. Penampilannya saat ini pasti disebabkan oleh kekhawatiran. Saat membicarakan hal-hal seperti perasaan, apa yang dikatakan orang lain tidak berguna, Anda harus bergantung pada diri sendiri untuk menyelesaikannya.